Nah, karena yang join di sini sudah cukup ya teman-teman, jadi mungkin saya mulai untuk sesi webinarnya ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, baik, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Lalu terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar malam hari ini gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas how to create a pitch deck. Bagaimana sih cara kita membuat pitch deck seperti itu? Ya mungkin di sini saya kan tidak bisa melihat obrolan publik gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana, atau kalian ada pertanyaan gitu, bisa langsung unmute gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan dulu. Saya Widya Ekarianti, biasa dipanggil Widya. Saya dari mahasiswa Universitas Jember, tepatnya di Prodi Sistem Informasi angkatan 2020. Di sini saya mengambil internship di Bisa AI Academy pada posisi Community Manager. Next. Nah, untuk pembahasan pada malam hari ini itu kan how to create a pitch deck. Nah, ini ada beberapa outlet yang nanti akan saya paparkan. Nah, ini yang pertama ada why do we pitch? Kenapa sih kita harus melakukan pitching seperti itu teman-teman? Lalu yang kedua ada pitch deck format. Jadi nanti saya akan menunjukkan kira-kira format ataupun urutan atau hal apa sih yang kita lakukan ketika melakukan pitching gitu, apa yang harus kita persiapkan gitu teman-teman. Yang ketiga yang terakhir itu ada Q&A. Jadi di sini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan gitu. Nah, bisa diketik di obrolan publik ataupun on mic boleh banget ya. Lalu sebelum lanjut ke pembahasan materinya, di sini teman-teman santai saja gitu. Teman-teman bisa sambil mungkin nyemil ataupun ngopi gitu ya, biar tetap rileks gitu, tetapi tetap mendengarkan gitu. Next. Nah, why do we pitch? Jadi kenapa sih kita harus melakukan pitching gitu teman-teman? Jadi banyak sekali kegunaan kita melakukan pitching gitu. Dan dari pitching sendiri itu mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Jadi pitch deck yang dibangun itu juga beraneka ragam gitu. Jadi ada pitching untuk menyampaikan company profile, public, demode, kemudian yang selanjutnya itu ada pitching untuk kita mendapatkan sebuah partner bisnis, kemudian partner klien, dan yang terakhir mungkin untuk pitching kepada investor seperti itu. Lalu dari macam-macam pitching yang dilakukan itu, saya malam ini akan men-share secara general saja gitu, yang mana tujuannya ini untuk menyampaikan tujuan ide dari bisnis ataupun startup yang dapat juga ditambahkan fungsi tertentu seperti tadi contohnya itu kepada partner bisnis, investor, tapi secara umum saya share secara generalnya saja gitu. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya ini, slide ini itu paling penting gitu, yakni tentang Golden Circle atau lingkaran emas by Simon Sinek gitu. Kita harus memperhatikan Golden Circle gitu. Nah, yang mana sebelum memulai pitching itu kita tidak memulai dari apa atau what gitu, tapi kita harus memulai dari awal, yaitu why. Kenapa?
Karena pitching yang akan kita sampaikan itu dimulai dari alasan kenapa kita membangun sebuah bisnis. Purpose awal kita membangun sebuah bisnis itu seperti apa gitu teman-teman. Bukan produk kita itu apa, ataupun misal contohnya gitu dalam membangun sebuah bisnis ataupun produk gitu seperti mobile apps, suatu produk khusus gitu teman-teman. Nah, kita harus mulai dari why. Why sih kita itu memulai sesuatu inisiatif bisnis gitu, startup ataupun itulah teman-teman. Jadi kita harus menekankan kepada audiens, tidak hanya audiens secara umum, tapi ke partner, ke investor. Itu why kita problem solving suatu problem teman-teman sekalian. Dan yang kedua kita bisa menyampaikan how gitu. Bagaimana teman-teman bisa mewujudkan visi atau kenapa dari problem teman-teman yang teman-teman buat itu. Dan yang terakhir itu baru buat produk yang kita buat itu seperti apa, fitur-fiturnya itu seperti apa, dan untuk urutannya itu sehingga dari awal itu kita bisa mendeliver why, who, dan what or idea. Lalu selanjutnya ada pitch deck format. Di sini pitch deck yang akan saya share ini sebenarnya bukan format yang harus dipatuhin secara khusus seperti itu. Tetapi apakah semuanya harus seperti format yang nanti akan saya tunjukkan gitu? Jawabannya tidak. Nah, ini tuh hanya sebuah seperti guideline format agar bisa menginspirasi teman-teman gitu ketika merancang sebuah pitch deck gitu. Teman-teman juga bisa menambahkan sendiri, tergantung informasi apa yang ingin teman-teman sharingkan waktu melakukan pitching seperti itu. Jadi, ini itu hanya template dasar saja. Dan juga sebenarnya di sosial media itu banyak sekali contoh format untuk kita merancang sebuah pitch deck gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman gitu, teman-teman kayak menganut istilahnya kayak mencontoh format yang mana gitu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu selanjutnya dari template dasar pitch deck itu ada storyline atau 4 hal komponen yang mewakili gitu. Jadi di sini kita ketika melakukan pitching itu tidak hanya melakukan sebuah presentasi saja, tapi kita juga storytelling, bercerita tentang bisnis yang akan atau produk yang akan kita jalankan seperti itu. Nah, di sini ada 4 poin, yakni yang pertama ada problem. Mohon maaf, jadi di sini ada problem. Nah, di sini kita bisa menyampaikan problem apa yang saat ini sedang kita selesaikan gitu. Jadi always start from problem gitu teman-teman. Kemudian ada solution. What's the solution? Solusi apa sih yang kita tawarkan gitu untuk menyelesaikan problem tersebut gitu. Lalu ada produk. How it's work, nah itu bagaimana produk kita itu bekerja gitu. Jadi kayak fungsi-fungsi dari produk kita, fitur-fiturnya itu seperti apa gitu. Lalu ada yang paling terpenting atau menjadi highlight dari 4 poin ini itu ada go to market. Karena di sini membahas tentang bisnis gitu, ada bisnis model, market opportunity, kompetitor, milestone and projection, dan tim gitu. Jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Untuk yang problem, nah di problem sendiri itu ada opening dan problem statement gitu. Nah di sini untuk
pitch deck kita di slide awal gitu biasanya ada opening dan problem statement gitu. Kemudian di situ menjelaskan atau bercerita gitu, yang mana berkaitan dengan permasalahan yang teman-teman coba untuk selesaikan gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat gitu contohnya ini kalau misalkan ini kita mengambil contoh salah satu startup gitu yaitu Relief, yang dimana Relief ini itu merupakan startup yang untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan mental seperti itu. Lalu jadi untuk awal mula ceritanya itu dimulai dari yaitu bisa menjelaskan sesosok orang yang mana orang itu memulai yang mana orang ini tuh memiliki suatu problem atau masalah pribadi gitu teman-teman, dan orang ini itu merupakan satu atau mewakili di antaranya dari banyak sekali orang yang memiliki problem serupa gitu. Contoh problemnya ini itu kan ini bergerak di kesehatan mental ya gitu. Jadi mungkin dari mereka itu ada salah satu kesehatan mental, mungkin contohnya broken home ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa memulai suatu pitch deck yang memiliki contoh itu serupa gitu, ataupun kisah yang bisa diriletkan dengan problem-problem yang sedang teman-teman selesaikan seperti itu. Atau mungkin misalnya kalau Gojek itu dari tukang ojek yang kesusahan mencari orderan gitu, seperti itu teman-teman. Itu salah satu dari beberapa contoh gitu. Atau mungkin apalagi ya contohnya kayak mungkin Traveloka ataupun tiket.com gitu, itu kan mungkin berawal dari kesulitan atau problem dari customer itu atau orang-orang itu kesulitan membeli tiket secara manual gitu. Jadi mereka ingin secara instan gitu. Jadi ada suatu kisah ataupun cerita unik yang bisa teman-teman jadikan case di awal pitching gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ketika kita menceritakan problemnya itu, kita harus mengumpulkan fakta-fakta atau data-data terlebih dahulu, utamanya dari sumber yang terpercaya dan up to date gitu, tentang permasalahan yang benar-benar terjadi gitu, yang benar-benar kita angkat dan sesuai dengan problem yang kita selesaikan seperti itu. Jadi teman-teman sedang menyelesaikan suatu permasalahan, tapi fakta apa yang mendukung itu teman-teman. Jadi paling penting itu angka statistik itu juga sangat mendukung problem yang terjadi gitu. Kita langsung next aja ke slide berikutnya, mungkin mohon maaf. Nah, ini ada pun kayak contoh dari template startup yang dapat teman-teman gunakan itu untuk memulai suatu pitch deck gitu. Sebentar teman-teman, mohon maaf, sepertinya terjadi kesalahan dalam urutan PowerPoint-nya.
Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf untuk kendalanya. Nah, untuk penjelasan dari detail-detail dari ini itu terdapat di slide selanjutnya. Mohon maaf. Nah, ini contohnya di opening dan problem statement yang pertama. Nah, di sini dari opening itu teman-teman bisa ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu memulai dengan suatu cerita gitu, menceritakan atau storytelling gitu yang berkaitan dengan permasalahan yang teman-teman hadapi gitu. Dan juga intinya memperkuat data ataupun fakta-fakta yang ingin teman-teman angkat gitu. Lalu selanjutnya yakni ada kayak tagline gitu. Nah, di sini juga bisa teman-teman lampirkan logo dari produk yang teman-teman buat gitu, juga bisa menambahkan tagline gitu seperti ini kayak produknya itu tipe apa, lalu juga untuk membantu atau target customer dengan problem. Nah, untuk problemnya ini tuh kalau bisa jangan banyak-banyak gitu, untuk hanya 1 ataupun 2 sampai 3 gitu. Dan juga setelah problemnya apa gitu juga menjelaskan tentang benefit gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu teman-teman bisa menjelaskan misal kayak di sini ada 3 problem gitu ya. Kayak problem 1 itu kayak tadi orang kesusahan membeli tiket pesawat seperti itu. Nah, tiket kereta dan juga teman-teman sampaikan problemnya di sini itu apa saja gitu. Dan di sini problemnya itu kurang lebih 3 saja gitu agar mudah dipahami dan juga tidak terlalu panjang gitu. Dan perlu dipastikan harus mempunyai data yang mensupport problem itu. Nah, yang bisa saya share mungkin kalau misalkan permasalahan tentang mental gitu ya, kesehatan fisik ataupun kesehatan mental gitu. Kesehatan fisik itu misalnya jumlah pasien yang ataupun jumlah orang yang tidak mendapatkan kesehatan yang layak gitu, ataupun juga misal proposit antara jumlah dokter dan orang-orang yang memiliki penyakit ternyata sangat jauh proporsinya seperti itu. Nah, angka-angka tersebut dapat teman-teman cantumkan sebagai data terpercaya gitu. Jadi tidak hanya kayak storytelling gitu, tapi juga ada data yang mendukung gitu. Dan untuk datanya itu kalau bisa yang up to date gitu. Jangan misal 10 tahun yang lalu, itu kelamaan teman-teman. Jadi maksimal itu mungkin 5 tahun gitu. Dan dari awal ini data yang dimasukkan ke Bistek ini itu harus berbobot gitu. Karena dengan bobot Bistek yang kita buat itu juga membuat audiens itu berpikir bahwa permasalahan yang teman-teman selesaikan ataupun teman-teman angkat ini itu sangat-sangat krusial seperti itu. Nah, selanjutnya ada solution. Nah, di sini kan tadi kita juga sudah membahas problemnya itu seperti apa, juga contoh-contohnya itu seperti apa. Lalu kita membahas solusi. Solusinya di sini itu kayak kita menjelaskan fungsi utama dari produk kita ini apa saja kayak gitu. Nah, untuk fungsinya ini itu kita tidak perlu bertele-tele gitu dalam memasukkan ke Bistek gitu. Nah, itu untuk dalam satu kalimat saja gitu. Yang penting mudah dipahami oleh siapapun gitu, karena kita tidak tahu target audiens kita itu siapa saja kayak gitu. Dan juga misal kita juga tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu teknis, misalkan menggunakan algoritma ini itu, sehingga kita bisa menggantinya dengan bahasa yang sangat sangat familiar seperti itu. Dan di sini menampilkan brand dan tampilan produk. Nah, di sini kayak teman-teman juga bisa menyampaikan kayak
mungkin logo ataupun desain yang menarik untuk ditampilkan kepada ketika kita melakukan pitching seperti itu. Lalu selanjutnya ada menyampaikan benefit. Nah, benefitnya ini juga tidak harus, tetapi mungkin bisa ditambahkan jika diperlukan seperti itu. Lalu untuk ini kayak bentuk contoh dari solusinya gitu. Nah, untuk solusi atau benefitnya itu dapat ditulis kayak per poin saja. Per poinnya ini mungkin hanya mengandung satu kalimat dari 9 sampai 10 kata saja gitu, agar menarik perhatian juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita tadi sudah menjelaskan dari poin problem, solution, dan yang ini ada produk. Nah, di sini tuh misalnya kan tadi kayak contohnya di problem itu kan tentang kesehatan mental. Nah, itu dari banyak orang yang memiliki problem pribadi dan juga dari sekian juta yang memiliki memiliki kesehatan mental itu, tetapi mereka enggan untuk menyampaikan masalahnya, dan akhirnya kita itu membuat sebuah solusi. Nah, solusinya ini itu kita tampilkan ke dalam produk, yaitu sebuah platform seperti itu. Dan jika di mana ada seorang yang mengalami kesehatan mental itu, mereka bisa menyampaikan masalahnya itu dimanapun ataupun kapanpun gitu. Kemudian ini ada produk ya teman-teman, menjelaskan bagaimana produknya ini bekerja. Nah, untuk menjelaskan produknya ini bekerja itu tidak usah banyak langkah gitu, hanya mungkin 3 langkah ataupun bisa dikemas dalam bentuk gambar ataupun video gitu, jika durasi yang disediakan dalam pitching itu sangatlah terbatas seperti itu. Lalu kita menjelaskan traction yang telah didapatkan melalui produk tersebut gitu. Traction itu bahasa mudahnya itu kayak pencapaian misalkan jumlah pengguna dari aplikasi yang kalian punya atau yang kalian buat ini itu, lalu ada berapa klien yang sudah kalian punya, dan berapa partner bisnis yang sudah teman-teman dapatkan gitu. Lalu kayak bahwa produk kalian dipakai orang gitu loh, kayak bahwa produk kalian itu benar-benar nyata dan sudah dikenal oleh masyarakat gitu, jadi sudah ada traction-nya gitu. Lalu melampirkan bukti-bukti atau khasiat dari produk kita gitu. Jadi kita tidak hanya serta-merta mengklaim sendiri bahwa wah ternyata produk kita itu yang paling keren gitu loh, tapi tidak seperti itu teman-teman. Kita bisa mendukung produk kita itu benar-benar work to riset gitu. Jadi yang sudah kita lakukan itu kayak secara mandiri, kayak work yang kita kerjakan itu secara mandiri maupun misalnya dengan universitas, ataupun kita bekerja sama dengan beberapa pihak gitu untuk menggunakan produk kita gitu. Lalu ada studi kasus yang pernah dilakukan kayak gitu. Nah, misalnya contohnya kayak 7 dari 10 orang yang menggunakan produk ini itu sembuh atau kayak merasa puas ataupun masalahnya itu dapat berkurang kayak gitu teman-teman. Dan juga ada case study. Itu kayak dan juga harus jelas gitu ya case-nya, dan juga ada expert testimony. Kayak siapa aja sih yang sudah menggunakan produk kita gitu. Ini mungkin yang jarang di-highlight gitu ya. Ini ada paten teknologi dan kecanggihan yang sangat unik. Jadi kayak misalnya apabila teman-teman produknya itu teknologinya itu kayak benar-benar dalam terus kayak punya algoritma yang hebat gitu dan belum pernah dipatenkan gitu. Jadi kalian bisa mengklaim atau mempaten bahwa ini tuh benar-benar produk kalian dan
sangat unik gitu. Jadi, kayak dari, target yang akan kita untuk kita pitching-kan itu juga merasa wah gitu kalau tahu tentang produk kita seperti itu. Oke, di sini ada traction. Ini, kita bisa lihat ya untuk ini kayak kuartil 1, 2, 3 itu kayak, pertumbuhan atau dan juga di sini tuh kayak kita misalnya sudah, dari setiap tahunnya itu mengalami pertumbuhan gitu. Jadi, eee, apa namanya, kita juga bisa, mencantumkan logo dari klien yang sudah kita kerjasama seperti itu. Agar kayak kita bener waktu pitching itu kayak waktu di seksi traction ini tuh bener-bener kayak, wah kita, dari produk kita itu udah mencapai, traction seberapa banyak dan, kayak klien yang sudah kita tarik itu seberapa banyak, seperti itu. Nah, ini tuh kayak tadi yang how it works, kayak, 3 langkah mudah bagaimana, cara produk kita itu bekerja gitu, teman-teman. Jadi, yang kita sampaikan di sini itu mungkin, secara singkatnya saja gitu, tetapi tetap, tidak mengurangi informasi apapun yang ingin disampaikan gitu. Karena, orang ketika melihat ataupun ingin menyaksikan pitch kita itu ya secara singkat gitu, tidak perlu banyak tulisan. Lalu selanjutnya, di sini ada bisnis model dan monetization. Jadi, kayak di sini kita udah masuk ke pembahasan bisnis seperti itu. Nah, di bisnis ini tuh kan yang pertama ada menjelaskan bagaimana produk monetisasi dan, penentuan harga produk kayak gitu. Nah, apa namanya, di sini itu, kita bisa kayak membuktikan ke orang-orang bahwa produk kita itu kayak bisa bertahan ataupun dengan bisnis yang kita bangun gitu, bisa kita jalankan gitu. Dan juga, bisa menghasilkan suatu, income kayak gitu. Lalu menjelaskan customer segment dan yang membeli produk dengan user demografi ya, seperti itu teman-teman. Lalu, juga kita menjelaskan stakeholder dari suatu bisnis, melalui bisnis model canvas. Nah, untuk, bisnis model canvas ini itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan di dalam pitch deck ketika kita melakukan pitching itu. Nah, kayak misal, eee pitching-nya itu yang secara mendetail atau dalam banget itu mungkin kita bisa, memasukkan BMC atau bisnis model canvas-nya ini, teman-teman. Nah, di sini ada kayak bisnis modelnya. Nah, bisnis modelnya ini tuh contohnya ada kayak, target customer-nya ini siapa, dapat dituliskan kayak di sini kayak contohnya misal target customer-nya kayak perusahaan A gitu, membayar, eee, membayar sekian lama beberapa bulan atau, per tahun kayak gitu. Terus habis itu contohnya, customer ini tuh membeli layanan kayak contohnya pembelajarannya ini tuh kayak bisa berlangganan selama, 12 bulan dengan harga sekian gitu, teman-teman. Dan kalian ini bisa menjualnya itu secara B2B atau B2C kayak gitu. Nah, B2B ini itu kan secara umum gitu, ataupun, eee, kalian menjualnya dengan institusi dan kalian bisa, menjelaskannya itu di sini gitu. Jadi, di bisnis model itu kalian bisa memaparkan, model dari bisnis yang kalian jalankan itu seperti apa gitu modelnya.
Lalu sehingga kalian bisa mentarget customer-nya itu siapa saja kayak gitu, dan berapa lama kalian itu kayak menjual produk kalian gini. Nah, jadi harga-harga yang ada di produk kalian itu dapat kalian cantumkan atau kalian sampaikan di bisnis model ini, dan audien itu agar ataupun orang yang kita sampaikan waktu pitching itu mengetahui gitu gambaran sebenarnya produk apa sih yang kita jual, dan kita menentukan harganya itu seperti apa kayak gitu. Selanjutnya ini ada contoh bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ini kan sebenarnya kayak bagaimana bisnis ini bekerja sama dengan stakeholder kayak gitu. Nah, di situ ada beberapa poin. Yang pertama ada key partner, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenues. Di sini kan untuk poin-poin yang disampaikan di dalam bisnis model Canvas ini itu sangat mendetail gitu teman-teman, dan mencangkup kayak gambaran bisnis ataupun tujuan dari yang akan kita jalankan itu dicangkup di sini semua gitu. Jadi teman-teman benar-benar memperhatikan gitu untuk poin-poin yang disampaikan di sini gitu, dan harus sesingkat-singkatnya karena juga banyak gitu, dan agar tidak terlalu teks sekali seperti itu. Selanjutnya ada kompetitor dan market opportunity. Nah, di sini itu kita memetakan kompetitor. Nah, kompetitornya di sini itu kayak misalnya contohnya ini kan kita tentang kesehatan mental, yaitu tadi startup-nya itu Relief. Nah, itu mungkin kita bisa mencari kompetitor serupa gitu. Dan kita mengelompokkannya itu contohnya misal kita mau melihat dari segi penggunaan fitur ataupun kayak gitu. Nah, itu kita cari kesamaan, maksudnya misalnya kayak di situ ada fitur ini dan ini, tetapi untuk cara penggunaannya itu berbeda. Nah, itu mungkin bisa dipetakan untuk menjadi kompetitor seperti itu. Lalu ada menjelaskan tam, sum, dan SOM seperti itu. Lalu ini untuk penjelasan detailnya ada di slide berikutnya. Lalu di sini memberikan gambaran seberapa bisnis opportunity itu dari suatu bisnis kayak gitu, ataupun peluang di masa depannya itu, peluang bisnisnya itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada kayak grafik ataupun diagram tentang tam, sum, dan SOM. Tam di sini itu menjelaskan seluruh orang ataupun penduduk Indonesia gitu. Lalu untuk yang sum ini itu kayak kita kayak istilahnya meraihnya itu kayak contohnya misal orang yang menggunakan mobil phone untuk produk yang kita buat itu, targetnya itu orang yang menggunakan mobil phone itu berapa orang kayak gitu. Lalu ada SOM atau obtainable market atau layanan yang diperoleh seperti itu. Contohnya itu orang-orang yang benar-benar suka ataupun ya suka dengan layanan ataupun produk yang kita buat gitu. Bisa dicari jumlahnya berapa. Jadi tetap ada angka kuantitas, angka statistiknya gitu teman-teman. Mohon maaf. Jadi selanjutnya ada potensi customer. Jadi ada kayak orang yang benar-benar menggunakan produk kalian seperti itu. Nah, di sini ada tam, sum, dan SOM yang yang saya ambil dari contohnya
Airbnb, ya ini pitch deck-nya ini pada tahun 2011, mohon maaf. Untuk Airbnb ini tuh kayak startup dari luar negeri yang kayak contohnya itu gambarannya itu membuat rumah orang itu menjadi sebuah hotel gitu, ataupun kos yang bisa di-booking dan disewa oleh seseorang kayak gitu. Jadi nah itu bisa mendapatkan peluang bisnis kayak gitu. Nah ini contohnya untuk tabnya ini itu kayak untuk angkanya ini sudah ada datanya mencapai 1,9 miliar US dollar. Dan itu kayak orang yang benar-benar membooking dan menggunakan trips, menggunakan Airbnb kayak gitu. Jadi teman-teman bisa benar-benar memetakan atau mengkerucutkan terms and conditions-nya di gambaran di sini gitu. Juga di sini ada di sini ada kayak yang sudah menggunakan atau yang menggunakan layanan dari Airbnb-nya kayak gitu. Dan ini yang benar-benar menggunakan melakukan trip menggunakan Airbnb-nya secara langsung seperti itu. Nah, di sini ya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya itu ada kayak kompetitor atau di sini how we are different. Nah, itu kayak di sini. Nah, di sini itu kita maksudnya kita gambarkan itu seperti ini saja biar mudah untuk memahaminya. Nah, di sini kayak ada 4 poin yang menjadi highlight dari kompetitornya ini, yaitu ada tentang kepraktisan, murah, kurang praktis, dan mahal yang dibahas seperti itu. Nah, di sini ada dari produk kita sendiri, yakni bisa mungkin untuk secara singkatnya bisa menampilkan logonya saja dan logo dari kompetitornya itu kayak gitu. Ini ada kompetitor 3, 2, dan 1 kayak gitu. Nah, di sini untuk cara membacanya itu kayak dari punya kita atau produk kita itu yakni praktis dan juga murah. Tetapi untuk yang kompetitor 3 ini tuh mereka emang murah, tetapi untuk cara penggunaannya mereka kurang praktis kayak gitu. Dan juga untuk kompetitor 2 itu mereka sudah kurang praktis dan juga mahal kayak gitu. Dan untuk kompetitor 1 itu mereka mahal tetapi praktis seperti itu. Jadi kayak meskipun kita mencari kompetitor yang lebih bagus gitu, tapi juga kita harus benar-benar meng-highlight kayak gitu, produk kita itu unggulnya di mana sih dan lebih unggul dari kompetitor-kompetitor yang lain seperti itu. Nah, di sini market opportunity itu sudah kayak yang yang Tam Samson itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk milestone dan projection. Nah, di sini kayak milestone itu pencapaian. Nah, di sini menjelaskan pencapaiannya itu baik secara kualitas maupun kuantitas produk. Kayak contohnya media awards, partnership deals, traction, dan lain-lain kayak gitu beserta timeline-nya. Contohnya misal kayak kita pada bulan ini, tahun ini, produk ini itu kita sudah memiliki award kayak gini, kayak gitu. Lalu kita di sosial media itu sudah mempunyai followers seberapa banyak user kayak gitu, dan juga traction seberapa banyak kayak gitu. Dan juga kita sudah berhasil menarik beberapa partnership kayak gitu. Lalu selanjutnya menjelaskan presentasi dan kerjasama strategi bisnis strategis untuk memperkuat bisnis. Mohon maaf. Jadi di sini kita juga kayak presentasi gitu. Lalu kita juga melakukan kerjasama gitu untuk memperkuat bisnis yang sedang kita bangun seperti itu. Lalu untuk menjelaskan proyeksi pertumbuhan bisnis, misal contohnya kayak user, market, revenue, dan lain-lain.
Lalu juga menjelaskan finansial dari proyek itu jika diperlukan, tapi itu tergantung audien dan juga tergantung tujuan melakukan pitching itu ditujukan kepada siapa gitu, ataupun misal contohnya ke lomba ataupun ke investor kayak gitu. Nah, di sini ada pun kayak milestone atau pencapaiannya dari suatu bisnis ataupun produk kayak gitu. Nah, di sini kayak dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu meningkat, dan di sini tuh juga kita menjelaskan gitu setiap tahunnya itu peningkatannya itu apa saja kayak gitu. Misal contohnya kayak di 2017 ini otomatis kalau misal meningkat itu kayak fitur ataupun market kita itu juga semakin lama semakin meningkat gitu daripada yang tahun 2017-nya. Nah, inti problem, habis itu ada kayak solution, produk dan juga go to market dari Pstek ini itu yang inti itu adalah tim, karena tim di sini itu adalah benar-benar orang yang berada di balik suatu bisnis itu, di balik suatu bisnis ini gitu teman-teman. Nah, kayak misalnya contohnya kalau semisal bisnisnya ini atau produknya ini berjalan dengan lancar kan yang pasti dicari itu kan kayak siapa sih yang bekerja ataupun yang mengelola bisnis ini kayak gitu. Lalu di sini itu ketika masuk ke slide tim atau menjelaskan tim ini itu kita juga menjelaskan pencapaian orang-orang dalam suatu timnya gitu. Misal contohnya ada tiga orang kayak gitu. Nah, itu satu orangnya itu kayak misal si A, si Joko kayak gitu itu melakukan pencapaian apa saja gitu sehingga dia memiliki posisi misal CEO pada bisnis tersebut kayak gitu. Lalu menjelaskan mengapa tim ini berbeda dan apakah memiliki environment. Nah, itu kayak misal meskipun dari mungkin bisnis kita itu kayak masih biasa gitu, tapi di timnya ini itu kayak misal contohnya di salah satu orangnya itu memiliki pencapaian kayak pernah bekerja di startup A selama ini itu mungkin itu bisa dipertimbangkan dan juga keahlian dari tim ini itu bisa ditahankan kayak gitu, dan juga misal ada yang kurang dari Pistiknya ini itu dari investor ataupun yang lain itu bisa memfollow up ataupun dari yang ya dari timnya ini tuh bisa memperbaiki seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk contoh tampilannya gitu. Untuk mungkin di sini bisa menampilkan fotonya gitu agar terlihat grafis gitu dan juga posisinya dan juga pencapaian yang sudah dicapai gitu oleh masing-masing personal dari timnya. Dan juga di sini juga kita bisa menampilkan logo dari misalnya contoh kita waktu mengelola produk atau bisnis sebelum melakukan pitching ini itu kita bekerja sama dengan misal contohnya perusahaan A dengan orang ini kayak gitu. Nah, itu logo perusahaannya itu bisa ditampilkan gitu agar bisa memperkuat bahwa kita itu benar-benar mempunyai partnership yang cukup kuat gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman mungkin bisa menyampaikan pertanyaan gitu. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Permisi, saya izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Kak Jessie. Nama saya Jessie. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah pitch deck itu harus dijelaskan secara mendetail dan siapa saja yang bisa mengakses pitch deck
dari startup kita. Kemudian apakah yang bisa melihat itu hanya investor atau bisa untuk publik? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya ulang ya Kak, untuk pertanyaannya itu apakah pitch deck itu harus kita jelaskan secara mendetail dan siapa saja itu yang dapat mengakses pitch deck startup kita gitu, apakah investor saja atau publik gitu ya Kak? Iya, begitu. Baik, mungkin di sini seperti yang sudah saya paparkan tadi itu untuk masing-masing kegunaan pitch deck itu bermacam-macam gitu. Jadi semisal kita ingin melakukan pitching lebih dari satu kali itu, kita juga harus menyiapkan beberapa macam pitch deck. Nah, jadi jangan misalkan kita melakukan satu pitching untuk misalkan untuk investor ya, yang dimana investor ini mungkin lingkupnya itu atau bebannya itu cukup besar gitu. Nah, itu jangan digunakan untuk semua pitching kayak gitu. Dan untuk target audiennya juga akan berbeda kayak gitu. Nah, misalkan kenapa kita harus membuat pitch deck banyak gitu ya, atau lebih dari satu gitu, karena ada beberapa data ataupun ya ada beberapa data yang harus kita jelaskan dan harus kita simpan gitu, dan tidak kita paparkan ke audiens yang lain seperti itu. Habis itu kita juga sebelum melakukan pitching itu juga kita harus jadi benar-benar kita harus mengetahui gitu target audiens kita itu siapa saja kayak gitu. Jadi kita bisa menyiapkannya gitu. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sama-sama. Oh ya, mungkin ini di obrolan publik ini ada pertanyaan ya dari Kak Yusuf Ramadhani. Di sini pertanyaannya tidak jarang ditemukan ide bisnis atau produk yang kita buat itu mirip antara company atau yang satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana cara meyakinkan value proposition ide kita kepada audiens pada saat melakukan pitching seperti itu? Nah, jadi untuk kita mengatasi hal tersebut gitu, kita sebaiknya menemukan diferensiasi khusus ya teman-teman, sehingga value proposition ini itu bukan dari pitch deck, tapi kita melihatnya itu bukan dari pitch deck, tapi dari mana kalian menciptakan atau membuat diferensiasi khusus kayak gitu. Nah, untuk diferensiasi khusus ini itu bisa kalian ciptakan sendiri gitu, kayak misal contohnya menyasar ke customer segmen yang benar-benar khusus, kayak misalnya contohnya kalian punya temen kayak gitu, nah itu sama-sama jualan tiket ataupun sama-sama tukang ojek dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kan juga dulu waktu zamannya ada ojek online itu ketika baru muncul itu banyak sekali kayak jenis-jenisnya kayak gitu. Misalnya yang general itu kan kayak Grab kayak gitu. Nah, ojek khusus itu yang menyasar misalkan itu ojeknya hanya khusus ke penumpangnya itu wanita saja seperti itu. Jadi otomatis untuk yang tukang ojeknya itu juga wanita seperti itu, dan juga ojek syariah dan masih banyak lagi macam-macamnya seperti itu. Jadi banyak sekali cara bagaimana teman-teman ini tuh menginisiasi suatu ide dan juga harus bisa memvalidasi datanya juga dan tentukan value uniknya juga gitu. Jadi intinya kita sebenarnya tidak harus dari
company gitu, tetapi kita bisa mencari dari sekitar kita saja, sekitar kita gitu. Lalu ya mungkin itu kita juga harus tidak serta-merta mencari value proposition-nya, tapi kita juga harus bisa benar-benar mendapatkan data yang benar-benar valid seperti itu. Mungkin itu jawabannya dari Kak Yusuf. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kembali. Baik, di sini mungkin saya utamakan yang resin terlebih dahulu ya. Mungkin dari Kak Arifah Nolika mungkin bisa open mic. Ya, permisi, izin bertanya. Saya Arifah Nolika Setia. Ingin menanyakan terkait apakah pencapaian anggota tim mempengaruhi ketertarikan investor? Lalu, bagaimana jika anggota tim tersebut memiliki pencapaian yang biasa aja, namun ide mereka yang diberikan itu menarik? Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Sangat bagus pertanyaannya. Jadi mungkin itu tadi kebalikan dari yang saya saya paparkan tadi ya. Itu kan tadi kalau misalkan idenya biasa aja tapi timnya menarik seperti itu. Nah, ini sebaliknya kayak gitu. Nah itu mungkin juga sangat sering dialami oleh startup yang awal gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang itu kayak belum tahu gitu siapa kita lalu jadi saya rasa kayak yang tadi point traction itu sangat penting karena beberapa dedicated kalian bisa menjalankan ini kayak gitu, itu bisa dilihat dari tractionnya ini itu. Jadi kayak bukti kita melakukan apa itu di traction ini gitu. Nah itu dapat menjadi pertimbangan kayak khusus gitu. Misalkan dalam beberapa tahun kalian juga sudah menghasilkan beberapa user, revenue seperti itu teman-teman, dan kalian artinya sudah mempunyai personal story yang menunjukkan bahwa kalian ini benar-benar didedikat untuk execute ide ini teman-teman. Jadi kayak apa ya, kita fokus aja dulu ke pencapaian yang akan kita capai kayak gitu, kita kerjakan. Habis itu pasti lama-kelamaan itu kita akan orang itu akan tahu gitu siapa kita tanpa kita berusaha untuk show off kayak gitu. Bagaimana Saudara Arifah? Apakah sudah jelas? Udah, makasih. Baik, terima kasih kembali. Lalu di sini ada Kak Rindi, pertanyaannya, untuk traction ataupun proof dari apakah tetap wajib dalam suatu pitch deck ataukah opsional jika startup yang sedang dirintis itu belum sampai ke dalam tahap mendapatkan customer. Nah, di sini itu kan seperti yang sudah saya paparkan tadi, itu kayak traction ini itu kayak cukup krusial dari bagian dari pitch deck kayak gitu. Jadi yang saya tahu di sini tuh kayak sebelum kita memulai membangun startup kayak gitu, itu juga kita juga bisa mencari di sosial media kayak gitu. Ada contohnya program 1000 Startup Digital. Di situ teman-teman yang benar-benar ingin membangun startup ataupun bisnis itu dapat mengikuti itu. Jadi di situ kita sudah mendapatkan orang yang dapat kita wawancarai atau kita tanyakan bahwa apakah suka sih dengan produk kita gitu. Jadi yang kita tanyakan atau yang kita tanyain atau yang kita wawancara itu benar-benar orang yang sudah ahli di dalam suatu bisnis ataupun startup, dalam membangun suatu startup kayak gitu.
Jadi hal itu juga bisa kita gunakan sebagai bahan bahwa kita memvalidasi suatu masalah gitu teman-teman. Mulai dari testing ide, prototype. Jadi informasi ini itu bisa dijadikan kenapa sih kalian ini layak untuk dieksekusi, untuk dibeli oleh investor dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum mempunyai traction, itu bisa memulai dari yang kecil-kecil dulu, yaitu seperti tadi mengikuti program startup digital 1000 startup digital kayak gitu yang bisa mendukung idenya dan bisa teman-teman sampaikan waktu melakukan pitching seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari Kak Risha. Saat kita nge-pitching pitch deck, apakah pihak investor ataupun kapital langsung mengomentari pitch deck kita dan menunjukkan ketertarikan mereka dengan startup kita, ataupun hanya merespon lewat via email saja seperti itu? Nah, itu kayak seperti mungkin pengalaman pitching gitu ya. Ini mungkin saya share sedikit pengalaman yang sudah saya sedikit ilmu yang sudah saya sedikit banyak yang saya dapat seperti itu. Di sini misalkan teman-teman bekerja sama dengan angel investor atau partner ataupun tergantung juga ya. Nah, itu tidak pasti gitu, tidak pasti apa namanya? Mereka bertanya setelah kalian pitching, atau mereka bisa meminta izin di tengah-tengah kalian melakukan pitching itu, mereka mengomentari kayak gitu. Dan dirasa dari teman-teman tim itu oke, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Misalkan di tengah-tengah kita menjelaskan traction ataupun itu, nah dari para investor itu bertanya, itu bisa kita persilahkan kayak gitu. Nah, tetapi apa namanya? Jadi kayak belum tentu gitu mereka tertarik dengan pitching kita gitu. Tapi ya mereka memang kayak ingin bertanya terkait pertanyaan yang belum bisa kita jawab di waktu pitching gitu. Jadi di follow up via email kayak gitu. Lalu mereka akan menanyakan lebih dalam kembali gitu. Jadi mungkin apa namanya? Seperti itu tergantung dari investor ataupun audiens dari yang kita lakukan pitching seperti itu. Baik, jika sudah jelas mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni tentang dari Kak Yasipin, yakni apakah dalam pembuatan rumusan masalah lebih baik dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk poin-poin dan berapa banyak idealnya seperti itu. Nah, untuk rumusan masalah kan mungkin di apa namanya kayak di problem itu ya berarti. Nah, untuk di problemnya ini tuh bisa dijelaskan apa namanya secara storytelling gitu. Tetapi untuk yang dimasukkan di pitch deck-nya itu bisa berupa poin-poin saja gitu. Tapi ketika kita menjelaskan atau kita pitching itu apa namanya kita bisa menceritakan secara detail gitu, storytelling, agar poin-poin yang disampaikan itu tidak mengurangi informasi apapun gitu. Itu mungkin apakah sudah cukup jawaban dari saya atau bagaimana? Baik,
Terima kasih kembali. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan. Baik, jika dari teman-teman dirasa sudah cukup untuk pertanyaannya dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa konfirmasi di kolom chat ya. Bilang cukup itu biar saya tahu gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Yazripin, apakah ide dalam bisnis plan bisa diubah ke dalam pitch deck? Nah, kita mungkin sependek pengetahuan saya, untuk bisnis plan ini juga merupakan kayak plan dari bisnis yang akan kita jalankan seperti itu. Karena itu mungkin dari poin-poinnya itu kurang mendetail gitu jika dimasukkan ke dalam pitch deck. Dan jika ingin benar-benar dikembangkan itu bisa bisa ditambah lagi ataupun kayak bisa dimasukkan, cuman kayak poin-poinnya itu bisa ditambahkan atau informasi yang masih belum bisa dicantumkan di pitch deck itu bisa dikembangkan terlebih dahulu, seperti itu. Bagaimana, apakah cukup menjawab dari pertanyaan Kak Yasripit atau kurang? Bagaimana, Kak? Baik, terima kasih kembali. Mungkin jika dirasa sudah cukup dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya di sesi webinar kali ini, dan juga terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini sampai akhir sesi. Lalu mungkin saya cukupkan untuk webinar pada malam hari ini. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam perkataan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, dan semoga teman-teman tidak bosan gitu mendengarkan webinar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya end ya teman-teman.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.